Baik, selamat siang. Apa benar ini dengan Saudara Santi Galuh? Selamat siang, Bu. Iya benar, Bu. Ini dengan saya, Santi Galuh. Oke, bisa kita mulai untuk sesi wawancaranya? Baik, bisa, Bu. Baik, silakan perkenalkan diri Anda secara singkat dan juga ceritakan pengalaman Anda, kelebihan, dan kelemahan yang Anda miliki. Baik, perkenalkan saya Santi Galuh Pertiwi, umur 21 tahun, domisili Surabaya. Saya fresh graduate, lulusan Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya dengan jurusan Manajemen Keuangan. Saya aktif dalam salah satu organisasi mahasiswa dan juga mengikuti organisasi luar kampus. Kekuatan yang saya miliki yakni mampu bekerja individu maupun dalam tim, tanggung jawab, loyal, dan juga menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kelemahan yang saya miliki yakni ketika pekerjaan selesai dengan kurang maksimal, bisa dikatakan hal tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Di situ saya akan merasa kecewa, lalu kurang percaya diri. Namun dengan adanya hal tersebut, saya selalu dapat belajar agar setiap pekerjaan mampu selesai dengan baik dan juga lebih teliti dalam mengerjakannya sehingga hasilnya nanti akan optimal. Seperti itu. Oke, dari kelemahan dan juga kelebihan yang sudah Anda sebutkan tadi, menurut Anda akan lebih suka bekerja secara tim atau secara individu? Saya lebih suka bekerja secara individu. Mengapa? Karena saya sendiri nantinya juga akan bisa memanajemen waktu dengan baik. Namun ketika saya diharuskan bekerja secara tim, saya akan bekerja secara profesional. Ketika bekerja dengan tim, pasti lebih banyak tantangan yang akan saya hadapi, sehingga lebih banyak juga pelajaran yang dapat saya ambil. Lalu ketika manajemen tim itu tersusun dengan baik, tentunya pekerjaan akan selesai tepat waktunya dan juga akan lebih memuaskan bagi perusahaan. Oke, sebelumnya apakah Anda memiliki kesibukan lain? Untuk kesibukan pada saat sebelum bekerja ini, saya rajin mengikuti banyak organisasi masyarakat sehingga saya mengasah kemampuan sosialisasi saya terhadap orang banyak. Oke, sebelumnya, apakah Anda memiliki keinginan atau rencana untuk melanjutkan studi Anda nantinya? Untuk melanjutkan studi, untuk saat ini mungkin belum ada karena saya ingin lebih fokus dalam bekerja terlebih dahulu. Oke, lalu mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Awalnya saya melihat ada lowongan pekerjaan yang kualifikasinya sesuai dengan yang saya miliki, lalu saya merasa mampu bekerja di dalam tekanan perusahaan. Karena lowongan pekerjaan dan kualifikasi yang diberikan perusahaan ini bekerja dalam bidang finance, hal itu sangat cocok dengan saya yang lulusan universitas yang saya juga mengambil jurusan finance. Baik, apakah Anda memiliki rencana untuk 5 tahun ke depan? Jika saya diterima dalam perusahaan ini, saya ingin menjadi bagian terpenting dari perusahaan. Saya ingin menjadi manajer maupun asisten manajer dalam perusahaan, sehingga saya bisa memajukan perusahaan ini nantinya. Lalu, bagaimana pendapat orang tua Anda, keluarga Anda, dan orang-orang yang terdekat dengan Anda terkait dengan pekerjaan yang Anda pilih? Pastinya orang tua saya setuju, yang lebih penting bahwasanya setiap apa-apa yang saya pilih, baik dalam bidang pendidikan maupun bidang karir yang saya pilih, saya harus bertanggung jawab, loyal, dan peduli sesama. Utamanya, saya harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Jika saya seperti itu, orang tua saya akan sangat-sangat mendukung saya. Faktor apa saja sih yang mempengaruhi Anda untuk melakukan pengembangan pribadi terhadap diri Anda? Untuk faktor, ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, utamanya dalam diri sendiri, berupa kepercayaan diri, kemampuan, dan juga pengalaman yang saya miliki. Untuk faktor eksternal sendiri, yakni dukungan dari orang-orang terdekat, seperti keluarga,
teman, dan juga lingkungan rekan kerja. Oke, saat nanti Anda sudah bekerja, tentunya kan mood seseorang itu akan berubah-ubah. Nah, ketika Anda sedang memiliki mood yang buruk atau mood Anda sedang down, apa yang akan Anda lakukan? Untuk mengembalikan mood dengan memberikan waktu untuk diri sendiri, di mana nantinya saya bisa me-refresh otak dan juga menambah semangat dalam diri saya. Sehingga nanti ketika saya masuk dalam perusahaan, saya akan memiliki motivasi-motivasi baru dan juga semangat baru dalam bekerja. Oke, apakah Anda memiliki tujuan jangka panjang terhadap karir Anda? Tentunya untuk jangka panjang saya memilikinya, di mana ketika saya bisa mengupgrade diri saya sendiri dan yang paling penting yakni berguna dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Apalagi hal tersebut merupakan hal positif yang juga nantinya akan ada rasa di mana saya ini merasa beruntung dapat ikut serta mengembangkan visi misi perusahaan di mana tempat saya bekerja. Oke, tadi kan Anda sudah menyebutkan tujuan jangka panjang dari karir Anda. Kemudian yang saya ingin tanyakan, mengapa sih Anda merasa cocok dengan posisi atau jabatan di bagian finance? Karena saya merasa mampu dan bisa mengembangkan bakat dan juga passion yang saya miliki, sehingga hal tersebut cocok dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan, di mana perusahaan menginginkan seorang eee, pegawai yang cocok dengan posisi finance ini. Baik, lalu jika rekan Anda mendapatkan tugas yang tidak terduga atau tugas yang mendesak, bagaimana cara Anda untuk memotivasi rekan tersebut dalam melaksanakan tugas terdesak tersebut? Hal pertama yang saya lakukan yakni dengan melihat karakternya terlebih dahulu. Bagaimana dia biasanya bisa termotivasi. Rekan kerja saya ini tipe orang yang bagaimana, seperti itu. Suka didesak atau dia lebih suka diberi waktu untuk mengerjakannya sendiri. Awalnya yakni dengan mengingatkan, setelah itu mengajaknya untuk segera mengerjakan tugas tersebut. Biasanya ketika tugas tersebut ditunda, ada kalanya orang tersebut itu merasa kesusahan, sehingga yang saya lakukan terakhir kali yaitu membantunya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut agar pekerjaan tersebut, lekas selesai. Oke, jika Anda diberikan tugas atau pendelegasian dan tanggung jawab Anda, nah, namun Anda tidak bisa melakukan tugas tersebut karena ada suatu hal. Nah, jika orang lain yang Anda beri amanah tersebut menolak untuk menerima pendelegasian tugas dan juga tanggung jawab Anda, apa yang akan Anda lakukan? Awalnya dengan menanyakan terlebih dahulu kenapa dia tidak bisa, melakukan pendelegasian tersebut, lalu mengomunikasikannya terlebih dahulu kepada rekan-rekan sedivisi maupun meminta saran dari atasan. Misalkan, kita bekerja secara tim, tentunya hal tersebut bisa digantikan rekan kerja yang lain dan juga, pekerjaan tersebut, dapat selesai tepat pada waktunya. Oke, jika nantinya Anda diterima di perusahaan kami, apakah Anda akan bersedia untuk ditempatkan atau ditugaskan di luar kota? Saya bersedia jika memang harus ditempatkan di luar kota, karena itu juga merupakan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan, maka dari itu saya harus bersikap profesional. Oke, dari jawaban Anda tadi, ada hal lain. Nah, jika Anda diterima di perusahaan kami, gaji berapa yang Anda inginkan? Untuk gaji, range-nya itu 4 sampai 6 juta, karena sesuai dengan pekerjaan yang saya jalani dan sesuai dengan gaji rata-rata di daerah ini.
Oke, untuk gaji sudah Anda jawab. Nah, mengapa sih kami atau perusahaan kami itu harus menerima Anda berada di dalam perusahaan kami? Karena saya cocok dan pantas karena adanya kualifikasi yang diberikan perusahaan. Utamanya perusahaan memerlukan seseorang yang mau dan mampu bekerja di bawah perintah perusahaan dan juga bersedia untuk ditetapkan di dalam luar kota maupun di luar kota. Oke, bagaimana proses Anda dalam mengambil sebuah keputusan penting? Dengan mencari tahu kondisinya terlebih dahulu, lalu mengomunikasikannya dengan orang lain dengan berdiskusi, memikirkannya dengan matang untuk melihat sisi positif dan sisi negatifnya bagi banyak pihak tentunya. Lalu ketika hal tersebut sudah selesai, baru saya mengambil keputusan. Oke, untuk job desk saat ini perusahaan kami sedang membuka lowongan di bagian keuangan, pemasaran, dan juga di bagian produksi. Lalu job desk apa yang Anda inginkan dari perusahaan kami? Saya ingin ditempatkan dalam job desk keuangan karena cocok dengan pendidikan terakhir saya dalam perguruan tinggi dan juga saya merasa mampu di dalam posisi ini. Baik, Mbak Santi, terima kasih atas interviewnya hari ini. Apa ada yang ingin Anda tanyakan untuk perusahaan kami? Untuk pertanyaan ada, yakni kapan pemberitahuan jika saya diterima dalam perusahaan ini dan juga bagaimana nantinya saya akan melihat pemberitahuan ini, baik berupa email maupun saya harus datang ke perusahaan seperti itu. Baik, untuk hasil interview silakan ditunggu 2-3 minggu. Pengumumannya akan diberitahukan melalui email. Jadi silakan untuk Mbak Santi cek emailnya. 2-3 minggu ke depan akan kami umumkan untuk hasilnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik, sudah cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu, interview untuk siang ini saya akhiri. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Baik, terima kasih banyak Ibu. Saya tunggu untuk kabar baiknya, Bu. Selamat siang.